Nah, itu kan dari segi keamanan. Terus yang ketiga adalah dari segi medis nih ya. Dari segi rumah sakit itu gue juga lebih suka di China sih. Karena di China ini kayak misalkan lu tuh nggak perlu bayar biaya adminnya gitu kan. Cuma gue nggak ngerti nih kenapa di Indo itu pakai biaya admin buat dokter. Karena jujur aja nih, waktu gue di China, waktu gue sakit itu tuh gue iseng-iseng kan, kayak gue pergi berobat padahal kayak gejala sepele sih, cuma kan kayak takut juga gitu kan, kayak tiba-tiba maksudnya gue pernah waktu itu kayak sakit pinggang doang di sebelah kiri, kadang sebelah kanan, itu kadang muncul kadang enggak gitu guys. Nah terus gue nanya tuh sama suami gue waktu itu, terus kata suami gue ya coba jadi periksa dulu kan, takutnya kenapa-napa. Akhirnya kita berobat, kita nanya ke dokter, dan dokternya tuh bilang kayak ini nggak kenapa-napa gitu. Terus dia juga ada kayak ngetes gitu guys, pakai alat bantu kayak telinga gitu kan, sama dibuat di detak jantung gitu, kayak takutnya gue ada demam gitu kan. Nah itu tuh sama sekali nggak bayar, kayak malah dia kayak nasihatin gue, lu jangan tidur miring mulu, kadang lu harus, maksudnya lu boleh tidur miring tapi lu juga harus kayak tidur telentang, atau enggak lu kadang mesti balik lagi ke kiri atau ke kanan gitu kan. Jadi jangan lu selalu tidur di kiri gitu, lu harus pindah-pindah gitu kan tempat tidur ya, duduk posisinya gitu. Terus gue bilang makasih, terus kata dia jangan puyung sih, kayak gak perlu bilang makasih gitu kan. Jadi kata gue ini keren banget sih. Tapi beda hal ya kalau lu berobat itu mesti keluarin resep obatnya, kayak lu mesti keluar duitnya gitu. Tapi waktu anak gue nih guys, waktu anak gue si Gabriel demam gitu kan, demamnya hampir semingguan lebih. Nah itu kan pakai, anak gue kan dapat BPJS gitu, dapat kartunya. Gue lupa bahasa Mandarinnya apa ya. Itu dia dapat kartu BPJS gitu. Jadi itu udah ditanggung sama pemerintah di China. Dan itu kartu udah ada duitnya, dan itu kalau nggak salah diisi 1.000 atau nggak 2.000 yuan per bulan gitu, dan itu udah ditanggung. Jadi kalau misalkan lu berobat nih, lu misalkan berobat ke dokter, ke rumah sakit gitu kan, itu misalkan bayar fullnya itu 500 yuan, jadi lu cuma ngeluarin dua setengah yuan doang, 250 yuan doang, dan 2,5-nya lagi itu udah ditanggung sama pemerintah gitu. Jadi lu cuma bayar setengahnya doang gitu. Dan di China ini sama sekali nggak mandang lu miskin, lu kaya, atau lu punya status yang paling tinggi banget atau lu merendah banget, itu tuh mereka nggak mandang gitu. Dan mereka sama-sama kayak ngerangkul, dan jiwa jiwa buat kayak ngelamatin orang, nyawa orang tuh itu lebih 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 apa ya, lebih ke apa sih bahasanya, kayak lebih ke pegang aja gitu, kayak aduh gue nggak ngerti di bahasa Indonesianya, gue kacau banget anjing. Pokoknya gitulah, lebih ke menjiwai banget, kayak keselamatan pahlawannya gitulah, pokoknya gitulah. Dan gue nggak ngerti nih kenapa di Indonesia nih ya, entah lu punya duit atau lu nggak punya duit, lu BPJS atau lu nggak BPJS, itu tuh kayak tenaga medis di sini tuh kayak kacau banget gitu. Gue nggak ngerti ya. Temen gue jujur aja nih guys, temen gue emaknya kan kanker ya, gue nggak tahu deh kanker apa ya, udah lama banget sih ya. Emaknya tuh sakit kanker, dan waktu itu pakai BPJS. Dan lu tahu nggak sih, wah gila sih lu, kayak itu emaknya itu tuh dibiarin aja di rumah sakit, sama sekali nggak ditindak, lu diapain kek atau lu diobatin kek, sama sekali nggak ditindak. Dan gila sih, temen gue nangis kejar gitu ke gue. Dan anjir, gue nggak usah nolong apa-apa, gue nggak usah bantu apa-apa, karena saat itu ya kacau juga. Maksudnya gue cuma bisa nyemangatin, gue juga bisa kayak bantu doain dia biar emaknya cepat sembuh. Cuma dan lagi-lagi tuh kayak mereka tuh kayak jadi hopeless gitu, kayak aduh mak gue gimana gitu kan. Kayak gue kesel juga sih, ngerti gak sih lu, kayak kenapa sih tenaga medis di sini itu tuh kayak nggak, lu tau lah, pusing banget gue anjing. Kesel banget gue kalau ngomong kayak gini. Nah itu kalau diingat-ingat lagi nih guys, itu gue jadi kesel gitu kan. Kayak kalau ngomongin dari segi
tenaga medis nih ya, gue kayak kesel banget gitu, kayak tenaga medis di Indonesia tuh kenapa sih kayak gini kan, kayak lu tuh kayak ngebandingin orang yang berpunya sama orang yang nggak punya sama sekali gitu. Kayak jadi buat apa lu, buat apa status lu dokter lu. Kesel banget gue sumpah, karena nyokap temen gue itu udah meninggal guys, dan itu temen baik gue sih. Gue udah sering banget ketemu, main, nginep di rumah temen gue itu. Gue juga udah tahu keluarganya gimana, orang tuanya, adik kakaknya, karena temen gue ini anak tengah gitu kan. Gue udah sering main gitu, gue udah tahu ini orang gimana dan emaknya gimana ke gue udah tahu banget. Dan tiba-tiba gue dapet kabar kayak gitu, emaknya sama sekali nggak bisa diselamatin guys. Dan gue kesel banget waktu itu. Dan ya emang sih gue nggak bisa bantu apa-apa, karena kesel banget. Lu ngerti nggak sih, kayak anjing. Ini ngomongin sakit kankernya. Terus ada lagi temen gue lahiran ya. Untungnya dia nggak sesar guys. Kalau dia sesar, wah gue nggak ngerti tuh temen gue. Ada temen gue nih ya, dia kan BB-nya katanya dia naik 25 kilo. Itu dari temen gue ini. Jadi temen gue ini kurus banget. Terus tiba-tiba dia kaget tuh, BB waktu hamilnya tuh naiknya drastis banget sampai 25 kilo kan. Terus dia kaget, kayak maksudnya hampir pengen ke sesar gitu kan. Dan kalaupun sesar, gue kayak takut gitu, lu jangan-jangan nanti nggak ditinjak lanjutin, terus anak lu nanti gimana. Gue sampai kepikiran gitu banget kan, kayak gue takut banget gitu. Dan puji Tuhannya dia nggak jadi sesar. Kalau jadi sesar gue nggak ngerti deh itu anak gimana. Pokoknya maksudnya gue kecewa banget gitu, kayak kenapa sih di Indonesia tenaga medisnya tuh kayak gini banget. Kayak lu tuh mandang status, mandang fisik orang, kayak mandang lu yang berpunya harus ditolong, yang gak berpunya malah lu diinjak-injak, kayak lu gak mau nyelamatin nyawanya mereka. Kayak lu pilih kasih gitu. Kenapa woi? Ini mohon maaf aja nih ya, gue bukannya merendahkan, menjelek-jelekan negara gue sendiri. Gue suka, gue jujur, gue juga suka sama Indonesia. Gue suka orang-orangnya, terutama orang-orangnya ramah-ramah banget, baik-baik. Kalau nolong tanpa pamrih, ini beberapa doang ya. Tapi kalau ngomongin tenaga medis, ini jujur aja nih, ini sepengalaman gue yang gue lihat dari teman gue sendiri, yang gue lihat dengan mata kepala gue sendiri. Sampai emaknya temen gue itu kagak diselamatin, anjir. Itu sakit kanker loh. Maksudnya seenggaknya lu obatin apa kayak gitu. Maksudnya jangan didiemin aja gitu. Dan wah gila sih, gue ikut berkabung juga waktu itu kan, kacau. Itu aja sih guys. Jadi kenapa gue lebih suka China, yaitu dari segi barang-barang murah. Lu jangan berharap kayak lu pergi ke luar kota besar China ya, lu jangan berharap di sana bakal murah-murah. Lu jangan berharap banget, karena di Beijing, Shanghai, dan kota-kota besar lainnya itu udah pasti mahal banget. Kalaupun lu cuma bawa 50 juta uang Indo, di Cina paling berapa puluh yuan, itu gak bakalan cukup guys. Itu karena mahal banget. Terus dan lu jangan bandingin kayak di Cina kan barangnya KW. Ya lu jangan bilang kayak gitu, karena ya ini gue ngomongin secara overall aja ya. Kayak misalkan lu beli baju, lu beli sepatu, pokoknya barang kayak murah-murah gitu, kayak barang perintilan gitu, itu tuh murah banget dibanding lu beli barang di Indo. Kayak misalkan nih lu beli satu setel baju aja, baju sama celana aja, itu di China pun cuma berapa puluh yuan doang. Kayak kadang gue cuma dapat 25 yuan atau 16 yuan, atau nggak nyampe. Lu beli cepet 100 yuan tuh nggak bakal nyampe. Dan gila sih, itu udah free ongkir. Lu mau beli dari kota mana ke tempat lu, itu udah free ongkir. Terus yang gue bilang tadi tuh, yang kedua itu dari segi keamanan.
Jadi lu tuh nggak perlu takut guys, lu pergi kemanapun, lu naik kereta atau lu naik pesawat atau lu pergi ke tempat-tempat yang kayak terpencil sekalipun, itu tuh lu nggak perlu takut. Lu tuh tinggal nelpon aja nih, telepon Cina tuh kalau untuk panggilan internasional, telepon polisi ya, itu tuh 110 gitu, dan itu tuh langsung diangkat sama polisi mereka. Itu tuh langsung ditanyain lu di mana, lu lagi diapain, misalkan lu ada orang yang mukulin lu, atau lu diapa-apain, atau enggak lu berdarah-darah gitu kan, atau enggak lu kecelakaan gitu, itu polisi langsung gercep banget dalam sekejap datang ke tempat lu. Itu yang gue alamin ya. Jadi kenapa gue lebih pilih China ketimbang Singapura atau Hong Kong, nanti gue bakal jelasin di video selanjutnya.